Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifal Pratama dari kelas 1B dengan NPM 22106310700052. Kepada Bapak Ardawi Sumarno, SPD MPD yang terhormat, izinkan saya untuk menjelaskan apa itu artologi. Artologi adalah arton yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti sendi. Artologi adalah merupakan bagian dari anatomi yang menjelaskan tentang persambungan dan persendian. Yang pertama itu ada persambungan. Persambungan adalah dua buah tulang yang berhubungan secara langsung, sedangkan persendian adalah dua buah tulang atau lebih yang berhubungan secara tidak langsung. Klasifikasi persambungan dan persendian. Dalam persambungan dan persendian itu dibagi menjadi dua golongan, yaitu adalah persambungan sinetrose yang permukaan tulang yang dihubungkan hampir berhubungan secara langsung dan diperkuat oleh jaringan ikat. Pada persambungan ini ada dibagi beberapa macam-macam persambungan, yaitu yang pertama adalah sutur atau jahitan. Dalam ini ada berbagi dua macam, yaitu coronal sutur, yaitu persambungan antara tulang dahi os frontal dengan tulang ubun-ubun os parietale. Dua adalah sphenoidal sutur, yaitu persambungan antara tulang baji os sphenoidal dan tulang ubun-ubun parietale. Yang kedua ada spondylosis. Pada persambungan tulang ini, permukaan tulang yang dihubungkan merupakan tulang-tulang pipi atau dengan yang lainnya mengisi. Contohnya adalah persambungan antara tulang rahang atas os maksila dengan tulang langit-langit. Yang ketiga adalah gomfosis. Pada gerakan persambungan tulang ini, permukaan tulang dihubungkan dengan yang satu merupakan taju dan lainnya merupakan kantungnya. Dan yang keempat adalah sikondrose. Dengan pada persambungan tulang ini, bagian tulang yang satu dan dengan yang dihubungkan oleh jaringan rawan. Yang kedua ada persendian. Persendian yang dapat bergerak sedikit atau slightly movable joint ampiatrose. Pada ampiatrose, tulang-tulang yang dihubungkan tidak berhubungan secara langsung tetapi dihubungkan oleh jaringan berserabut. Macam-macam ampiatrose ada simpisis. Pada persendian ini tulang-tulang membentuk dihubungkan oleh jaringan rawan berbentuk pipih dan agak tebal. Contoh simpisis pertama adalah yang satu artikulo intercarpus vertebrae, yaitu persendian antara carpus columna vertebrae yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah yang B, yaitu articulatio sacroiliaca, yaitu persendian antara os sacrum dengan os ilium. Yang C yang ketiga adalah symphysis pubis, yaitu adalah persendian antara tulang kemaluan os pubis yang kanan dan kiri. Yang keempat adalah D, pada wanita jaringan rawan berserabut yang terdapat symphysis pubis dan articulation sacroiliaca menjadi lebih tebal dan melunak ketika ibu hamil. Ada syndesmose. Pada persendian ini tulang-tulang yang membentuknya dihubungkan oleh selaput jaringan ikat atau membrane. Yang D ada pembagian diatrose. Berdasarkan gerakan-gerakan yang dapat diketahui pada diatrose adalah ada 6 macam gerakan, yaitu 1 adalah sendi geser yang kemungkinan geraknya hanya bergeser. Yang kedua ada sendi engsel, yaitu kemungkinan geraknya hanya satu saja atau hanya dua arah. Yaitu yang ketiga adalah sendi kondyloid atau ekstremitas artikularnya yang satu merupakan bonggol yang besar. 4 ada sendi plana. Sendi ini yang bergeraknya hampir serupa dengan sendi kondyloid. Yang kelima ada sendi putar. Sendi yang merupakan memutarnya pada poros tetapi pada sendi ini hanya kurang dari 360 derajat. Yang keenam, yang terakhir ada sendi peluru, yang sendi yang paling luas gerakannya. Pada pembahasan berikutnya yaitu ada kemungkinan gerak pada diatrose, yaitu 1 gerakan menggeser gliding movement. Gerakan ini sederhana sekali, sumbu gerakannya sejajar dengan tulang yang bergeser. Yang kedua adalah gerakan menyudut, angular movement. Gerakan ini menyudut biasanya terjadi pada persendian yang dibentuk oleh tulang-tulang yang panjang. Yang termasuk gerakan ini adalah fleksi, ekstensi, dan abduksi. Apa itu fleksi, ekstensi, dan abduksi? Yang satu adalah fleksi. Pada pembahasan berikutnya adalah yaitu kemungkinan gerak pada diatrose. Yang pertama adalah gerakan menggeser gliding movement, yaitu gerakan sederhana yang sumbu gerakannya sejajar dengan tulang yang bergeser. Yang kedua adalah gerakan menyudut, angular movement. Gerakan menyudut ini biasanya terjadi pada persendian yang dibentuk oleh tulang-tulang panjang.
Dalam gerakan menyudut ada 3 bagian, yaitu fleksi, ekstensi, dan abduksi. Fleksi adalah gerakan memperkecil sudut antara 2 tulang atau lebih pada suatu persendian. Ekstensi adalah gerakan melurus atau memperbesar sudut antara 2 tulang lebih pada satu persendian. Abduksi ialah gerakan ke samping menjauhi garis tubuh. Contoh gerakan ini misalnya mengangkat lengan atau tungkai ke samping menjauhi tubuh. Dan yang ketiga adalah gerakan berputar atau rotasi. Gerakan berputar ialah gerakan mengelilingi poros atau sumbu secara penuh. Pada gerakan ini tulang berputar kurang dari 360 derajat. Pada gerakan ini ada yaitu namanya pronasi, supinasi, dan sirkumduksi. Yang pertama ada pronasi. Pronasi adalah gerakan menggulingkan atau melilitkan lengan bawah dengan sikap menghadap atas dan menjadi menghadap bawah. B. Yang kedua adalah supinasi. Supination adalah gerakan menggulingkan atau melilitkan lengan bawah dari sikap menghadap ke bawah menjadi menghadap ke atas. Yang ketiga adalah sirkumduksi, adalah gerakan seperti membuat kerucut dengan sendi sebagai puncaknya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.